Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang teman-teman semua. Abang mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua telah berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita ini dirahmati oleh Beliau. Di sini siapa yang ingin memimpin doa? Siapa yang bisa? Ya, pada Anda dipersilakan. Untuk memulai bimbingan kelompok hari ini, baiknya kita berdoa sebelum mulai bimbingan kelompok. Doa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih kepada Anda. Nah, kegiatan kita pada sore hari ini dinamakan dengan konseling kelompok atau disingkat dengan KKP. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu KKP? Tidak. Nah, KKP itu merupakan salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada beberapa orang dalam sebuah kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok. Yang tujuannya itu untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi baru serta mengentaskan permasalahan masing-masing individu yang ada di anggota kelompok ini. Selain itu, tujuan KKP ini yaitu untuk membantu teman-teman semua dapat mengemukakan pendapat masing-masing serta berani berpendapat di khalayak banyak. Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, dalam kegiatan KKP ini ada beberapa azas yang perlu ditaati. Yang pertama yaitu ada azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan itu adalah di mana apapun yang kita bahas dalam kelompok ini tidak boleh diceritakan kepada orang lain yang bukan dari kelompok ini. Kemudian ada azas keterbukaan dan kesukarelaan, di mana maksudnya itu apapun yang ingin teman-teman sampaikan, teman-teman bisa terbuka dan sukarela tanpa ada rasanya keterpaksaan. Kemudian ada azas kegiatan. Maksudnya, Abang harap teman-teman semua dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, sebelumnya kan kita belum saling mengenal kan? Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, pertama Abang ingin mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama Abang Abdul Rauf, bisa dipanggil Rauf. Nah, selanjutnya siapa yang ingin memperkenalkan diri? Ya, kepada Anda silakan. Nama saya Maria Marsalena, bisa dipanggil Maria. Ya, Maria. Selanjutnya? Nama saya Bararante, biasa dipanggil Baret. Baret, oke. Selanjutnya siapa? Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris, biasa dipanggil Idris. Idris. Ya. Perkenalkan, nama saya Hanan Gunawan, bisa dipanggil Hanan. Hanan. Selanjutnya siapa? Perkenalkan, nama saya Nurul Akilah, bisa dipanggil Nurul. Nurul. Perkenalkan, nama saya Gita Sindari, bisa dipanggil Gita. Gita. Nama saya Sinta Srimarani, bisa dipanggil Tia. Tia. Nah, kita kan udah saling mengenal, tapi nama saja kan. Untuk supaya kita menjadi lebih akrab, Abang punya sebuah permainan yang dinamakan dengan rangkaian nama. Nah, di sini teman-teman semua tahu nggak apa itu rangkaian nama? Tidak. Nah, permainan rangkaian nama ini di mana nanti ketika seseorang memperkenalkan diri namanya dengan warna kesukaannya, teman berikutnya menyampaikan seperti itu. Misalnya Rauf biru, kemudian Kuning. Nah, Rauf biru berarti kalau diulang berarti ulang dari Rauf biru, Hanan kuning. Nah, seperti itu. Nah, di sini paham? Paham. Nah, di sini siapa yang terlebih dahulu mau? Ya, Idris Idris merah. Idris merah. Selanjutnya siapa? Idris merah, Baret biru. Baret biru. Idris merah, Baret biru, Maria ungu janda. Ya. Idris Merah. Baret biru, Maria ungu janda. Tia hitam. Idris merah, Baret biru, Maria ungu janda, Tia hitam, kita Caksu.
Idris merah, Baret biru, Maria ungu janda, Tia hitam, Gita coklat susu, Nurul kuning. Oke. Nah, Idris merah, Baret biru, Maria ungu janda, Tia hitam, Gita coklat susu, Nurul kuning, Rauf ungu. Idris merah, Barat biru, Maria ungu janda, Cynthia hitam, Gita coklat susu, Nurul kuning, Rauf ungu. Nah, setelah permainan ini, sepertinya alhamdulillah kita sudah menjalin keakraban masing-masing begitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya. Apakah teman-teman semua siap? Siap. Nah, pada tahap ini, masing-masing di antara teman-teman semua akan menyampaikan permasalahan atau hal-hal yang mengganggu teman-teman baru-baru ini. Nah, setelah itu, setelah semua mengemukakan masalahnya, maka nanti kita akan berdiskusi atau bermusyawarah permasalahan siapa yang akan kita bantu untuk mencari solusinya. Setuju? Setuju. Nah, siapa terlebih dahulu yang ingin mengemukakan pendapatnya? Ya, Idris. Susahnya dalam membangun mood untuk membuat tugas. Susah dalam membangun mood untuk membuat tugas. Susahnya siapa? Susah fokus dalam belajar. Susah belajar. Lalu? Saya, Ya, Barat. kalau saya susahnya bangun tidur untuk pergi kuliah di pagi hari. Oke. Selanjutnya, ya Putri. Maria. Masalah saya itu saya tuh nggak bisa tidur, saya tuh insomnia. Oke, insomnia. Selanjutnya siapa? Ya. Iya. Fobia. Oke. Siapa lagi? Susah tidur juga. Susah tidur juga. Susah untuk bikin tugas. Susah bikin tugas. Nah, kan semua teman-teman sudah teman-teman semua sudah mengemukakan permasalahannya. Selanjutnya di sini kita akan menyampaikan pendapat masing-masing permasalahan siapa yang akan kita bantu untuk mencari solusinya. Ya, Idris, permasalahan Maria. siapa? Maria. Permasalahan saya sendiri. Permasalahan Maria juga. Siapa lagi? Ya, Baret. Menurut saya permasalahan dari saudari Maria itu termasuk bagus untuk kita bahas dulu. Mungkin permasalahan dari Maria bisa kita bahas di sini sekarang mungkin. Oke. Ini juga sama dengan Sama juga. setuju dengan permasalahan tadi. Nah, karena semua setuju untuk membahas permasalahan dari Maria, maka Maria, silakan dicoba ceritakan kembali permasalahan yang menimpa Anda. Saya itu saya ini akhir-akhir ini memiliki kesusahan tidur. Gimana ya? Ini sudah terjadi sekitar seminggu lalu. Dan itu tuh sering terjadi secara terus-menerus dan setiap hari. Dan dari sini saya tidak tahu kenapa saya bisa insomnia gitu. Mungkin karena saya main HP, tapi terkadang main HP saya juga jarang, dan walaupun saya tidak main HP saya tetap insomnia. Dan ketika saya mencoba untuk memutar lagu tetap tidak bisa tidur. Begitu. Itu saja? Iya, itu saja. Nah, Maria kan sudah menceritakan kembali permasalahan yang dihadapinya. Di sini teman-teman semua bisa memberikan pendapat, pernyataan, atau pertanyaan kepada Maria. Nah, siapa terlebih dahulu yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaannya? Izin Kak. Ya, Barat. Mungkin di sini saya terlebih dahulu ingin bertanya kepada saudari Maria ya. Itu saudari mengatakan tadi insomnia ini sudah ada seminggu yang lalu. Iya, seminggu lalu. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, dengan hal-hal yang Anda bilang tadi itu, Anda sudah berusaha untuk menghilangkannya tapi tidak ada juga. Itu kalau menurut pandangan saya mungkin
ada sesuatu hal yang mengganjal mungkin di dalam pikiran Anda gitu selama 1 minggu belakangan ini, yang itu belum terpecahkan di sini gitu, yang belum bisa Anda pecahkan gitu. Mungkin Anda dari permasalahan insomnia yang pertama tadi mungkin ada hubungannya dengan permasalahan Anda yang belum terselesaikan gitu. Kalau menurut pandang saya gitu. Oh begitu. Oke, terima kasih Baret. Bagaimana tanggapannya Maria? Kalau menurut saya sih memang sudah seminggu yang lalu. Itu tuh karena gimana ya saya menceritakannya ya. Itu karena sekarang mau menjelang UAS kan. Ya gimana ya, saya susah menceritakannya, tapi kayak saya tuh punya rasa kekhawatiran sendiri terhadap UAS ini karena kita mau menjelang UAS. Kayak ada lah gitu, memang betul kata Baret, ada yang saya pikirkan, dan itu tuh emang UAS. Saya khawatir sama UAS saya tuh kadang agak-agak goblok sedikit kan. Ada goblok, ada yang kencengnya gitu. Oke, nah Maria kan udah memberi tanggapan lagi nih. Ada nggak yang ingin bertanya atau apa gitu? Ya, Nurul? Mohon izin kepada Kak Saudari Maria, apakah insomnianya itu terjadi setiap menjelang UAS atau setiap menjelang ujian, terjadi terus gitu? Gimana ya? Kalau misalkan untuk ujian-ujian yang sebelumnya biasa saja saya. Mungkin karena saya di semester ini saya banyak ujian-ujian praktek sepertinya ya. Makanya saya jadi kepikiran begitu. Karena UAS sebelumnya tuh UAS tulisan, bukan UAS lisan, bukan UAS praktek. Jadi mungkin karena UAS praktek itu saya jadi kepikiran gitu. Oke. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya atau berpendapat? Ya, Tia. Saya ingin bertanya kepada Saudari Maria, apakah Saudari Maria tuh begadang sebelumnya tuh tidur sore? Biasanya ada efek tidur sore gitu. Kalau misalkan kita tidur sore, kita akan sudah tidur ke malamnya gitu. Kalau untuk faktor X seperti tidur sore, tidak. Karena kenapa? Karena saya itu beraktivitas dari jam 7, kemudian balik lagi ke kos saya jam 6 sore, seperti itu. Itu jadwalnya padat. Saya tidak tahu kalau untuk soal tidur siang atau apa-apa, itu saya rasa bukan pengaruh yang signifikan menurut saya. Begitu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapan gitu? Ya, Nah, Barat. jadi kalau dari pembahasan yang dari tadi saya tangkap, mungkin Saudari Maria ini sebenarnya faktor X yang membuat dia itu insomnia sebenarnya faktor kecemasan yang tinggi gitu. Jadi semua bahan pikiran yang dia alami selama menjelang akhir semester ini, jadi dia kumpulin sendiri, dia bawa ke pikirannya dia sendiri, akhirnya dia nggak bisa tidur karena mikirin itu semua. Sebenarnya itu sebenarnya kan tidak harus dijadiin buat kecemasan yang berlebihan gitu. Sebenarnya ya jalanin aja gitu. Semuanya pasti bakal berlalu juga gitu. Misalnya ada tugas-tugas dan yang lainnya belum terselesaikan, kita coba selesaikan gitu. Jangan dijadiin kita masalah UAS, masalah orang mau akhir semester ditambah dengan tugas praktek yang banyak, itu malah menjadi membuat kita tingkat kecemasan kita tuh juga naik gitu. Yang ada nanti bahkan jangankan untuk nggak bisa tidur, mungkin stres bisa gitu. Bahkan stres kayak stres berat atau ada sejenisnya, kita bisa mengalami itu. Mungkin kalau dari saya, jalanin aja alurnya gitu. Kalau ada yang bisa kita lakukan dulu gitu. Mungkin dari saya itu aja tambahannya. Oke, terima kasih Baret. Bagaimana Saudari Maria? Ya, terima kasih kepada Baret karena telah memberikan saran yang menurut saya baik ya. Tapi seberusaha apapun saya untuk tidak memikirkannya, tetap kita pikirkan seperti itu. Padahal di awal-awal saya kayak happy aja ketika mendapat tugas untuk praktek, tapi dan ketika sudah mau masuk nih, mau besoknya praktek, langsung kepikiran begitu. Nah, bagaimana kalian? Ya, Tia. Ini menanggapi Saudari Maria, menurut saya Anda itu tidak insomnia parah gitu. Anda itu lebih ke jangka pendek sama UAS saja gitu, ujian. Kalau
untuk insomnia yang beneran itu kayak yang parah gitu. Contohnya saya termasuk insomnia, dimana saya itu mau itu ujian maupun hari biasa saya itu susah untuk tidur gitu malamnya. Saya itu kebanyakan aktivitas malam, buat tugas, lalu main handphone ataupun apa, kebanyakan di malam saya aktivitasnya karena lebih tenang dan fokus. Ke siang saya lebih ke aktivitas biasa gitu, kayak yang ringan gitu. Jadi menurut saya untuk saudari Maria ini lebih ke insomnia yang jangka pendek. Kalau memang jangka panjang dan parah lebih mengarah ke kesehatan, itu sebaiknya diobati gitu dengan obat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Saudari Tia. Nah, selanjutnya masih ada, bagaimana dengan kita? Kalau menurut saya insomnia yang terjadi pada Maria mungkin bisa diselesaikan dengan kan kepikiran UAS. Jadi kalau diselesaikan dengan kalau khawatir tentang UAS atau nggak ngerti dengan materinya, bisa belajar dengan teman gitu, kan bisa ceritain ke teman. Jadi nggak lebih kurang kekhawatirannya gitu. Oke. Selanjutnya masih ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada Maria? Nah, jika tidak ada, nah kita akan membantu Maria untuk mencari solusi yang terbaik agar masalah yang dihadapi Maria ini terentaskan. Di sini siapa yang ingin memberikan solusinya terlebih dahulu? Ya, Nurul? Sedikit solusinya. Kalau menurut saya, ketika ingin cepat tidur malam supaya tidak insomnia lagi, lakukan kegiatan di siang hari yang membuat Saudari Maria merasa capek gitu, banyak beraktivitas di luar. Terima kasih Nurul. Nah, selanjutnya siapa? Oke, Tia. Bisa menambahkan kalau untuk Maria, saya ingin memberikan solusi dari segi makanan saja, teman-teman. Sebaiknya sebelum tidur minum minuman yang ringan, kayak tidak yang kafein seperti kopi jangan minum, lalu minum susu hangat sebelum tidur. Untuk makanan jangan yang berat-berat, yang pokoknya yang lebih memberikan efek baik untuk tubuh kita. Itu saja. Dan HP dimatikan sebelum tidur, diberikan mode pesawat atau mungkin dimatikan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Tia. Selanjutnya siapa yang ingin memberikan sarannya atau solusi? Ya, Barat. Jadi kalau dari saya mungkin kalau saran mungkin yang lebih fokusnya itu yang menjadi bebannya di pikirannya Saudari Maria tadi gitu. Kalau pesan dari saya, misalnya kayak praktek dan sejenisnya, kalau memang kita tidak memahami atau segala macam, jangan disimpan sendiri gitu. Yang efeknya memang membuat kita menjadi terbebani, sehingganya ujungnya kayak dibilang sama Saudari Maria tadi, insomnia gitu. Walaupun itu bisa dikategorikan insomnia ringan gitu kan. Nah, di sini mungkin misalnya kita tidak mengetahui tentang suatu pembelajaran, kita bisa belajar dari ke teman-teman yang lebih paham gitu kan. Nah, karena kita bisa memahami materi tersebut, otomatis di pikiran kita juga berkurang gitu kan. Semakin banyak materi yang kita pahami, semakin banyak materi yang kita selesaikan, maka beban pikiran kita tuh semakin sedikit gitu. Sehingga efeknya nanti, karena kalau kita tidak memiliki beban pikiran, kita juga fresh buat dalam artian untuk tidur itu. Jadi beban pikiran kita nggak ada, kita siap untuk tidur itu. Sementara kalau kita memiliki beban pikiran, itu bahkan bisa dibilang udah banyak gitu. Udah bisa dibilang kayak praktek lah, mau ujian akhir gitu. Dengan pikiran sebenarnya itu, bagaimana kita mau tidur sementara beban itu nggak selesai dalam pikiran kita. Ibaratnya diri kita ini udah lelah sebenarnya, teman, otak kita harus dipaksa terus buat bekerja gitu. Jadi waktu untuk tidur tuh nggak ada. Jadi bisa dibilang itu insomnianya gitu. Mungkin kalau saran dari saya, perbaiki lagi polanya belajar itu bagaimana bagusnya supaya nantinya masalah-masalah terkait UAS, praktek dan sejenisnya itu terselesaikan, sehingga beban pikiran dari Saudari Maria itu juga nggak ada lagi, malah jadi ringan dan insomnianya Maria tuh hilang gitu. Itu aja mungkin kalau dari saya. Oke, terima kasih Baret. Nah, selanjutnya
bagaimana dengan Hanan pendapatnya? Kalau solusi saya yaitu untuk insomnia yaitu kita harus kayak melakukan kegiatan olahraga malam-malam supaya badan itu capek jadi ya bisa tidur. Oke. Itu saja. Ya, itu. Nah, terima kasih atas semua solusinya. Nah, bagaimana Saudari Maria atas solusi yang diberikan teman-teman lainnya? Solusinya cukup menarik dan cukup menarik untuk dilakukan ya, dan saya rasa itu bisa efektif untuk masalah saya dan akan saya lakukan besok. Ya, mungkin ada beberapa olahraga yang saya suka. Saya suka push up, saya suka sit up, saya suka plank gitu kan. Terus saya juga bakal lebih merubah pola belajar saya, dan ya seperti itu, saya bakal lebih minum kayak susu hangat biar mudah tidur, tidak minum kopi dan segala macamnya gitu. Itu. Nah, benar sekali yang Saudari Maria bilang. Nah, untuk menghilangkan insomnia Maria bisa melakukan saran-saran atau solusi yang diberikan teman-teman. Selanjutnya, dikarenakan waktu kita hampir habis, nah, Abang ingin komitmen terlebih dahulu dari Saudari Maria terhadap permasalahan ini. Baik, komitmen saya dari sesi konseling kelompok hari ini, saya merasa bahwa saya harus mengurangi beban-beban pikiran saya dan saya harus lebih enjoy dalam menjalani hidup supaya tidur saya lebih berkualitas ke depannya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Abang ingin teman-teman semua menyampaikan pesan dan kesan terhadap kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, siapa terlebih dulu yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Saya, nah, Ya, Baret. jadi kalau dari saya pribadi terkait kesan dan pesan saya melalui bimbingan kelompok yang barusan saya laksanakan, itu mungkin terkait materi kasus yang kita angkat yaitu tentang insomnia gitu. Ternyata setelah kita telusuri lebih dalam lagi terkait teman kita itu, ternyata insomnianya itu berhubungan juga dengan bagaimana tingkat kecemasannya dia gitu. Dan kita mengetahui ternyata teman kita tuh ada yang cemas sampai tidak bisa tidur gitu gara-gara kecemasannya tadi. Nah, di sini kita bisa bersama-sama gitu kan mencarikan mungkin saran bagaimana bagusnya untuk teman kita tersebut, bagaimana supaya bisa menghilangkan tingkat kecemasannya itu. Mungkin itu saja kalau dari saya. Oke, terima kasih Baret. Selanjutnya siapa? Saya Pak. Ya, Maria. Jadi kesan-pesan saya pada sesi konseling hari ini adalah bahwa kesannya itu cukup membantu ya Pak. Ya Kak, ya Bang ya. Dan dari sesi konseling ini saya bisa tahu bahwa saya harus lebih enjoy dalam memikirkan masalah-masalah dan UAS yang akan saya hadapi ke depan. Oke, terima kasih Maria. Selanjutnya siapa yang ingin ayat ya? Pesan saya yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan hal yang bagus, yaitu dengan memberikan solusi dari teman-teman semua. Saya yang termasuk yang sulit tidur jadi dapat penyelesaian yang baik selain dari yang sebutan tadi. Lalu mengenai pesan, mungkin lebih baik kita mengatur pola manajemen kita gitu. Tidak hanya dalam segi itu saja, tapi juga hal lainnya. Terima kasih ya Tia. Selanjutnya siapa? Ya, Gita. Kesan saya dari kegiatan kelompok ini sangat membantu permasalahan yang diceritakan. Jadi terkait dengan permasalahan Maria itu, saya juga pernah mengalami insomnia dalam ujian. Jadi maka saya memang mengatur waktu jam belajar. Jadi jika saya sudah belajar, saya nggak kepikiran lagi sama ujian. Pas di hari ujian saya bisa gitu mengajarkannya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya siapa? Bagaimana dengan Idris?
Terkait itu bimbingan kelompok hari ini insomnia, saya juga mengetahui bagaimana cara saya untuk mengatasi insomnia saya. Saya juga termasuk golongan insomnia dan saya sudah tahu cara untuk menguranginya. Solusi insomnia itu semua. Sekian. Oke. Selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan pesan-kesannya? Ya, Hanan. Kesannya dalam bimbingan konseling ini yaitu kita bisa tahu kayak bagaimana cara mengatasi insomnia, kayak kecemasan. Kita tidak perlu memikirkan apa yang perlu dipikirkan, kita harus bawa enjoy aja. Oke, itu. Nah, bagaimana dengan Nurul? Kesannya dari bimbingan kelompok ini, kita lebih mencintai diri sendiri, jangan memikirkan yang belum terjadi, dan jalani aja apa yang terjadi sekarang, lakukan setiap harinya yang terbaik. Terima kasih. Nah, setelah penyampaian pesan dan kesan ini, Abang ingin tanya, bagaimana kalau kita melaksanakan konseling kelompok ini di lain hari? Setuju. Nah, kapan bisa teman-teman semua? Minggu depan. Minggu depan. Oke, minggu depan kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini di tempat yang sama dan hari yang sama, begitu. Nah, dikarenakan waktu yang hampir habis, Abang ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman semua karena berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, baik, siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Idris, silakan. Baiklah, sebelum menutup bimbingan kelompok hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, setelah berdoa, sebelum kita benar-benar keluar dari tempat ini, ada baiknya kita menyanyikan sayonara terlebih dahulu. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa